Mulai ya. Great Kontroversi, halaman 409, dibilang seperti ini. Alkitab di atas segala ayat-ayat yang lain, yang menjadi fondasi dan pilar tengah ya, pilar yang paling sentral, paling utama dari iman Advent adalah deklarasi sampai 2300 hari, petang dan pagi, maka bait suci itu akan dibersihkan. Jadi yang merupakan fondasi dan pilar utama dari iman Advent adalah pengertian tentang 2300 petang dan pagi. Yang mana di ujung 2300 ini, di ujung periode 2300, bait suci dibersihkan. Dan kalau kita mengerti sebagai umat Advent ya, mengerti 2300, yang kita dituntut juga untuk tahu apa ini pembersihan bait suci. Masuk akal ya? Karena fondasi dan pilar utama kita adalah pengertian dasar ini. Iya. Yang mana kalau misalnya sebuah rumah ya, fondasinya nggak ada, pilarnya nggak ada, apa yang terjadi? Ya, rubuh. Apa yang terjadi? Runtuh ya, rubuh. Dan untuk apalagi ini dibilang fondasi dan sentral pilar iman Advent. Iman Advent. Bukan iman karismatik, bukan iman Katolik ya. Artinya kalau kita sebagai orang Advent, kita tidak memahami kebenaran ini, apa itu 2300, apa ini pembersihan sanctuary itu apa, maka kira-kira apa yang terjadi dengan bangunan rumah kita, landasan iman kita? Rubuh. Tidak punya fondasi, tidak punya landasan iman, hanya pengakuan saja ya. Hanya pengakuan saja. Dan dibilang above all others ya, above all others ini di atas segala sesuatunya. Artinya ini yang amat sangat teramat penting gitu. Amat teramat penting. Dan kita dituntut untuk tahu kebenaran ini. 2300, di ujung 2300 ada bait suci yang dibersihkan. Nanti kita harus bertanya lagi, apa ini pembersihan suci? Lalu apa ini bait suci itu apa? Kan harus ditanya kan dalam pembelajaran kita. Oke. Jadi apakah semua jelas sampai di sini? Gimana? Oke. Apakah lalu pertanyaan berikut, apakah kita secara pribadi masing-masing sudah mengerti tentang kebenaran ini dan dengan jelas ya, tanpa ada kabur sedikit pun, tanpa ada buram, kita betul-betul jelas akan kebenaran-kebenaran yang dibilang fondasi dan iman sentral ini, pilar sentral.
Atau sama ini kita sudah bertahun-tahun di gereja Aten, nggak paham-paham? Sepertinya sih banyak juga yang belum memahami ya, Van, belum tahu bahwa pilar kita itu adalah sebenarnya yang tertuang di dalam Daniel 8 ayat 14 itu tadi ya. Ya. Salah satu. Ya. Ya. Dan kita bisa investigasi diri kita pribadi ya masing-masing. Apakah saya udah berakar, berfondasi, tidak bisa digoyang, atau kira-kira saya akan rubuh gitu. Berdasarkan hanya dari patokan ini aja gitu. Apakah saya betul-betul mengerti atau tidak? Jadi kedepannya nanti kita akan bahas kira-kira ya ini gitu. Apa ini 2300? Apa ini pembersihan yang ada di 2300? Lalu apa itu bait suci ya? Tapi mungkin untuk malam ini kita bahas dari poin nomor 4 dulu ya. Apa ini bait suci ya? Yang merupakan iman sentral kita gitu. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Nah, ini ada instruksi ya dari Tuhan ya. Di Keluaran 25 ayat 8, biarlah mereka membuat bagiku, ini firman Tuhan ya. Mereka membuat bagiku a sanctuary, sebuah tempat kudus, sebuah kemah. Oke. Tujuannya apa Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat kemah, membuat sanctuary, tempat kudus? Supaya Tuhan hadir di situ bersama-sama dengan mereka, Van. Ya. Supaya Tuhan bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Artinya tanpa sanctuary Tuhan bisa nggak berdiam di umat-umatnya? Ya enggak, Van. Enggak. Diam di antara umatnya. Tidak bisa ya. Karena yang membuat Tuhan mau berdiam adalah adanya sanctuary ya. Artinya dengan adanya sanctuary, ini kembali lagi ya, tujuannya adalah supaya Tuhan bisa berdiam di antara umatnya. Kenapa Tuhan mau berdiam di antara umatnya? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita kasih ayatnya ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Lihat, tangan Tuhan tidak pendek gitu ya. Bukan tangan Tuhan pendek, tetapi sehingga dia tidak bisa menyelamatkan. Bukan juga karena telinganya tuli ya, atau terlalu berat telinganya sehingga nggak bisa mendengar. Bukan karena tangan Tuhan tuh pendek sehingga nggak nyampe untuk menolong kita, atau bukan karena telinga Tuhan tuli ya, ditutup, disumbat sehingga Tuhan nggak bisa mendengar. Tapi karena kejahatan-kejahatanmu, karena dosa, kamu telah terpisah. Karena kejahatan-kejahatanmu, dosa-dosamu, itulah yang memisahkan kamu dari Tuhanmu. Dan dosamu yang telah menyembunyikan wajahnya daripadamu, sehingga dia tidak mau dengar. Jadi antara Tuhan dan manusia, kenapa manusia dan Tuhan tidak bisa bersama-sama ya? Sehingga Tuhan harus buat sanctuary, supaya dia bisa bersama-sama lagi dengan umatnya. Karena ada yang memisahkan. Yang memisahkan itu dosa. Ini yang memisahkan.
sejak manusia jatuh dalam dosa ya. Kalau kita lihat Alkitab ceritanya di Kejadian 3 ya. Sebelum ada dosa, Tuhan bisa ngobrol langsung dengan manusia. Tapi setelah Adam dan Hawa melanggar, apa respon dari Adam dan Hawa? Kejadian 3:8. Waktu mereka dengar suara Tuhan berjalan di tengah-tengah taman, di taman itu, in the cool of the day, waktu harinya masih sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka daripada hadirat Tuhan. Mereka sembunyi di tengah-tengah pohon ya. Dan Tuhan memanggil Adam. Katanya kepada Adam, "Di mana engkau, Adam?" Apakah ini maksudnya Tuhan nggak tahu Adam posisinya di mana? Enggak ya. Tuhan mau sedang kasih tahu kepada Adam secara tidak langsung bahwa Adam ini kondisinya sedang hilang. Jadi pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah tahu ya bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa kan, begitu ya. Betul. Dan kondisi ketika Tuhan hadir gitu, mereka ketakutan gitu. Mereka ketakutan. I was afraid. Saya ketakutan ya, 10. Sehingga dia menyembunyikan dirinya. Dan ini adalah efek dosa. Akhirnya kita terpisah daripada Tuhan. Dan Tuhan berencana supaya manusia yang sudah hilang ini bisa dipersatukan kembali. Sehingga Tuhan bisa berdiam di tengah umat-umatnya kembali ya. Dengan apa? Dengan dibuatnya sanctuary. Coba kita baca di Yohanes 1. 14 ya. Yohanes 1:14. Dan firman ini, siapa ini firman? Yeshua ya. Telah dijadikan daging. Telah memiliki daging manusia ya, keserupaan manusia, nature manusia, sifat alamiah manusia. Dia sudah jadi manusia, menjadi daging. Dan dia, firman ini yang sudah menjadi daging manusia, berdiam di tengah-tengah kita. Immanuel. God with us ya. Sanctuary ini tujuannya supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka. Lalu firman Tuhan yang telah menjadi manusia berdiam di tengah-tengah kita. Jadi word ini yang telah menjadi manusia ini adalah siapa? Inilah sanctuary yang hidup. Okay. Sanctuary yang digenapi ya. Semua di dalam bait suci ini sebenarnya adalah perlambangan tentang Yeshua sendiri sebagai firman yang hidup. Semua yang ada di dalam sanctuary ini adalah nubuatan tentang Yeshua sendiri yang akan datang ya sebagai Mesias. Dan apa yang akan dilakukan Yeshua di dalam sanctuary. Dan tujuan firman ini datang menjadi manusia adalah supaya bisa berdiam di antara kita. Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umat-umatnya. Dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan dari the only begotten. Satu-satunya anak yang lahir keluar dari Bapa. The only begotten of the Father. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, apa ini sanctuary? Sanctuary ini adalah bahasanya kita sebut types ya. Type itu simbol digenapi oleh
Yeshua sebagai antitype, penggenapan. Jadi apakah ada Injil gitu ya di Perjanjian Lama? Ada ya. Dengan apa kita bisa mengerti rencana keselamatan? Dengan lihat sanctuary. Karena semua yang dibahas di sanctuary ini adalah perlambangan dari Yeshua yang akan berdiam di tengah umat-umatnya. Sanctuary, Bapa bisa berdiam di antara umatnya melalui sanctuary. Yang tujuan dari sanctuary sendiri adalah untuk menyingkirkan dosa. Ini semua adalah simbol dari Yeshua. Yang mana melalui Yeshua, Bapa bisa berdiam di antara umat-umatnya. Manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui anaknya Yeshua. Dan tujuan dari Yeshua datang adalah untuk menyingkirkan dosa. Sebagaimana semua yang ada dalam sanctuary tujuannya adalah menyingkirkan dosa. Itulah pekerjaan Yeshua untuk menyingkirkan dosa juga. Oke. Ini ya, sanctuary. Tujuan sederhananya ya, dari sanctuary itu sendiri. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Gimana? Gimana, Rahel? Ada pertanyaan, Cika, yang lain? Bang Adit mungkin, Lia, bisa langsung bertanya ya materinya. Oke. Oke, lanjut dulu, Van. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini konsep. Oke. Mazmur 77 ayat 13 di King James Version ya, KJV. Karena di Indonesianya nggak ada kata-kata ini. Thy way, jalanmu Tuhan, ada di dalam sanctuary. Jadi di mana kita bisa temukan jalan Tuhan? Tuhan, tunjukkanlah jalanmu. Terus Tuhan kira-kira jawab apa? Jalannya Tuhan ada di sanctuary. Ya. Terus Yesus bilang apa di Yohanes 14 ayat 6? Yesus berkata pada murid-muridnya ya, bahwa dia adalah jalan hidup. Ya. Akulah the way. Sanctuary, the way. The way. Ya. Yesus juga the way. Berarti jadi semua Yesus yang di sanctuary ini kembali lagi betul. Adalah jalan. Yesus adalah jalan. Sanctuary ini perlambangan Yeshua. Yang adalah jalan juga. Jalan kemana? Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa ya. kecuali melalui aku. Ya. Jadi jalan kemana maksudnya nih? Jalan menuju Bapa ya. Jalan kita bisa dipersatukan, kembali dengan Bapa, ya. Direkonsile lagi ya, diperdamaikan kembali dengan Bapa. Bisa dibawa pulang. Yang sudah hilang oleh karena dosa bisa dibawa pulang kembali kepada Bapa. Melalui jalannya apa? Sanctuary. Nah, jadi semua di dalam sanctuary sekali lagi adalah melambangkan Yeshua. Oke. Oke. Kita skip dulu ya. Nah, inilah yang kira-kira sanctuary punya DNA dari sanctuary ini sendiri adalah seperti ini ya. Pan, ya. Sebentar, aku ada tambahan sedikit. Oke, silakan. Kita ini. Jadi bagi yang baru belajar sanctuary ini, sebenarnya konsep sanctuary ini begini. Jadi bangsa Israel kan ditawan atau diperhamba dan menjadi budak di Mesir. Selama berapa tahun, Van? 400 tahun. 400 tahun.
Bisa kita bayangkan 400 tahun ya, sejak pastinya sejak Yusuf meninggal ya, Van ya. Yusuf meninggal, lalu mereka itu terus di situ dikasih tanah Goshen. Dan Alkitab dan Roh Nubuat juga mencatat bahwa identitas mereka, ya, adik-adikku sekalian, kita semua yang ada di grup ini, hilang. Mereka sudah, jadi turun-temurun 400 tahun itu berapa generasi? Mereka sendiri, generasi-generasi yang baru ini ya, mereka sudah tidak mengetahui lagi, ya, bahwa mereka itu mempunyai, mereka tahu gitu bahwa mereka mempunyai Tuhan, ya, Elohim yang mereka harus sembah. Tetapi tata cara mereka berbakti, ya, bahkan apa tuh namanya korban bakaran pagi dan petang itu mereka sudah hilang sama sekali karena mereka juga sudah terkontaminasi dengan gaya kehidupan bangsa Mesir dan mereka sudah bercampur aduk dengan bangsa Mesir juga. Tradisi-tradisi mereka yang kental dan yang mereka juga sudah bawakan itu juga sudah hilang. Sehingga memang bangsa Israel ini harus dibawa keluar dari Mesir, kota di mana mereka, negara di mana mereka diperhamba. Nah, kalau type anti-type itu kita bisa belajar nanti, itu adalah Mesir itu adalah ya kita ini sekarang hidup di dalam dunia yang sangat sudah berdosa ini dan dibawa ke padang gurun untuk diajarkan kembali oleh Musa, ya, karena Musa lah yang menjadi perantara. Kita mengetahui bahwa Musa juga adalah type anti-type daripada Yeshua sendiri. Lalu Musa itu pun membawa mereka keluar dari tanah perhambaan itu dan itulah tadi yang Abang Ivan di sini katakan bahwa bagaimana supaya bangsa Israel ini bisa lagi bersama-sama dengan Yahweh ataupun Elohim kita itu ya adalah dengan dibuatnya sebuah sanctuary supaya kehadiran daripada Tuhan itu ada di situ. Itulah gambarannya. Jadi sebenarnya memang setelah bangsa Israel keluar dari Mesir baru ada bait suci itu ya, Van ya, betul ya? Ya. Ya. Ya sebenarnya bait Secara suci fisik ini ya. Ya. Sebelumnya sudah ada ya. Sudah ada ya. Bait suci surga ya. Ya, Iya karena betul. dibilang seperti ini ya, karena Ya. dibilang di dalam Keluaran 25 ayat 9, biarlah mereka membuat sanctuary supaya aku bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Ya. Sesuai dengan apa yang Ya. aku tunjukkan padamu. Betul. Ya. Pattern, pola, tabernacle, Sama semua ya. dan Seperti yang pola surga. semua instrumen-instrumennya di dalamnya. Kamu harus membuatnya seperti itu. Jadi ada yang Musa disuruh buat ini adalah contoh ya dari apa yang sudah dia lihat di surga. Dan sebelum ada instruksi untuk membuat ini, apakah pelayanan bait suci sudah ada? Sudah ada ya, contohnya ada potong domba, ada persembahan korban, itu sudah dilakukan gitu. Tapi di Keluaran 25 ayat 8 dan 9 ini mulai dirampungkan kembali lah seperti itu. Perintahnya diperinci gitu. Dikasih instruksi yang lebih Betul, rinci. ya. Nah, karena sebelumnya sudah ada imam gitu. Kalau kita lihat ada Melkisedek ya. Melkisedek. Musa dia adalah priest of the Most High. Si Melkisedek ini. Oke. Sekarang kita ke Dan Van, ya, Melkisedek itu bukan dari suku Lewi ya, kalau nggak salah ya? bukan. Ya, Ini betul. belum ada Lewi. Ya, belum ada ya. Oh ya, betul. Oke. Nah, jadi sebenarnya sanctuary itu sudah ada ya. Dan banyak lagi gitu. Maksudnya sebelum Taurat ini ditulis, kebenaran itu sudah ada gitu, cuma nggak dituliskan aja. Kebenaran itu sudah ada, hukum segala macam
sudah terukir di hati manusia. Hanya saja manusia kan sudah semakin merosot, jadi perlu dituliskan untuk manusia bisa ingat. Oke. Nah, ini sanctuary ini seperti ini ya. Sanctuary ini seperti ini. Dia punya denah. Oke. Nah, sebelum ke situ kita bahas ini sedikit ya. Kita kembali ke kejadian cerita manusia mulai pertama kali melanggar perintah Tuhan. Seharusnya mereka mati ya. Di hari mereka memakannya sesuai perintah Tuhan, upah dosa adalah maut. Yang mana waktu mereka makan, mereka harusnya mati. Tetapi kenapa mereka nggak mati? Padahal harusnya hari mereka memakannya mati. Itu sesuai tuntutan hukum. Apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan tarik kembali hukumnya? Enggak ya. Jadi sebelum Adam dan Hawa diusir, Kejadian 3:21, kepada Adam juga kepada istrinya yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Garments ya, pakaian dari kulit binatang, dan membuat mereka pakaian, menjadikan itu sebagai pakaian mereka. Jadi sebelum Adam dan Hawa dikasih pakaian ini, apakah mereka sudah bikin pakaian? Sudah ada penyembelihan, Pak. Sudah ada korban, dikorbankan. Ya, betul. Tapi sebelum Tuhan bikin ini, Adam dan Hawa kan sempat bikin pakaian juga. Iya. Tapi kenapa harus dikasih pakaian lagi? Benar nggak? Oh. Karena ya, kan mereka waktu makan itu akhirnya sadar mereka telanjang. Iya, betul. Lalu mereka langsung mulai merajut ya. Mereka ambil rajut dari daun pohon ara ya. Spesifiknya daun pohon ara. Ya. Dan mereka membuat aprons. Aprons itu celemek. Ya, model-model celemek gitulah ya. Dari pohon ara. Celemek berarti masih setengah telanjang dong, Pan? Ya, masih setengah telanjang. Iya. Dan itu usaha-usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, kalau kita pelajari lagi pohon ara ini menarik ya. Pohon ara ini jadi pohon ara ini kalau dia konsep dari pohon ara ini buahnya berbuah dulu gitu. Baru daunnya muncul. Itu kalau pohon ara. Jadi dia berbuah dulu, baru tiba-tiba daunnya semakin banyak sampai pokoknya ketutupan semuanya lah. Makanya waktu Yesua lihat ada pohon ara sudah berdaun, ekspektasinya adalah dia bisa dapat buah di situ. Karena pohon ara itu buah duluan baru daun. Dan waktu Yesua lihat itu daun udah penuh gitu ya, udah rame banget dari jauh, waktu dideketin buahnya nggak ada. Lalu dikutuklah pohon ara itu. Kenapa? Karena itu simbol dari pengakuan gitu. Pengakuannya mantep banget tuh. Daunnya seolah-olah sudah berbuah. Tapi waktu dicek, ternyata nggak ada buahnya. Dan akhirnya Tuhan kutuk, dan sejak hari di mana Yesua mengutuk, pohon itu layu dan betul-betul mati, tidak tumbuh-tumbuh lagi. Nah, itu simbol dari umat-umat Tuhan ya. Pengakuan, kebenaran diri. Ini usaha-usaha manusia untuk membenarkan dirinya untuk seolah-olah berbuat. Seolah-olah baik-baik saja. Manusia telanjang, lalu Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri ya. Ya sesungguhnya mereka masih tetap telanjang. Inilah kebaikan-kebaikan diri nih. Daun cawat pohon ara ini. Kebaikan-kebaikan diri dan sejenis-jenisnya.
Jadi, Dan Tuhan tidak bisa maksudnya, terima ini. ya, jadi maksudnya ketika Adam dan Hawa itu, maksudmu tadi merajut celemek tadi itu dari pohon ara itu, mereka kan membuatnya itu berarti masih setengah telanjang tadi ya. Apron itu kan celemek gitu ya. Hmm. Berarti itu adalah perambahan ataupun contoh dari usaha manusia ya, Van ya. Ya. Usaha manusia, kebaikan-kebaikan manusia, pemikiran manusia, opini manusia, pendapat mereka, segala macam yang memang mau kayak gimana pun tetap tidak akan pernah bisa menutupi ketelanjangan mereka, kebodohan mereka, dan kita ini tetap memang selalu di dalam di dalam dosa, Evan ya. Begitu maksudnya ya. 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 Dan juga ini kan masih celemek nih. Kenapa Tuhan nggak tunggu aja sampai mereka rajut, mereka bikin daunnya itu sampai ketutup Ya, semua, ya. sampai kepala sampai ujung kaki. Kenapa Tuhan nggak tunggu aja gitu? Karena memang nggak bisa diterima ya. Usaha-usaha manusia ini nggak akan membuat mereka bisa diterima Tuhan. Kebaikan diri, pengakuan, kebenaran manusia ini sampai kapanpun nggak bisa membenarkan mereka. Sampai kapanpun ya, oke. Ini usaha-usaha manusia untuk membenarkan diri. Nah, dan akhirnya di Kejadian 3:21 sebelum Tuhan mengusir mereka, Tuhan harus buat pakaian buat mereka. Hasilnya dari apa pakaian ini dibuat? Dari ada penumpahan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Harusnya mereka yang mati, tapi yang mati adalah makhluk yang bukan salahnya dia gitu. Makhluk yang nggak ada salahnya. Justru kesalahan Adam dan Hawa ini yang ditanggung oleh si binatang yang nggak bersalah ini. Darahnya tercurah, terus kulitnya dijadiin pakaian lagi gitu. Harus ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Hukum menuntut harus ada yang mati. Kalau tidak ada penumpahan darah ini ya Adam dan Hawa yang mati sebagai pelanggar yang dinyatakan hukum bersalah. Tapi Tuhan sediakan jalan, ada domba, ada lembu ini yang tidak ada salahnya dan mati. Dimatikan ya. Kejadian 3:21. Dikasih jubah kebenaran. Oke. Nah, kita ke Zakaria 3 ya. Zakaria 3:1. Kejadian 3:1 ya. Dan dia menunjukkan padaku Yosua, imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan setan itu berdiri di sebelah kanannya untuk menuduh Yosua, memberikan suatu tuduhan-tuduhan lah kepada Yosua. Oke. Kejadian 3:1. Nah, nama Yosua ini adalah Yehosua ya. Yang namanya sama dengan Yesua Mesias kita. Yesua sang Mesias. Kebetulan namanya sama. Imam besar Yesua. Nah, dan dia adalah imam besar. Imam besar ini orang yang melakukan pekerjaan keimamatan, pelayanan di dalam bait suci. Tetapi ada setan yang menuduh dia, mendakwa. Oke? Jadi pendakwa dia. Lalu kondisi dari Yosua kalau kita baca ayat 3, Yosua pakainya apa? Filthy, kotor. Dia imam besar, namanya Mesias gitu kan, Yosua, Yehova adalah keselamatanku. Tetapi pakaiannya kotor. Karakternya kotor.
Dan dia seorang imam besar. Orang yang melakukan pekerjaan di mana? Ini bukan orang biasa, bukan orang-orang yang pemungut cukai, bukan pelacur, bukan orang-orang yang melakukan kejahatan seperti kita tahu pada umumnya. Ini adalah pelayan Tuhan gitu. Orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, tapi pakaiannya kotor. Dan setan sedang mendakwa dia. Namanya juga ada nama juru selamat gitu, namanya sama dengan nama Mesias, Yesua. Tapi pakaiannya kotor. Gimana ceritanya nih? Nah. Lalu ia menjawab dan berkata pada mereka yang berdiri di hadapan Yesua, katakan, take away, singkirkan pakaian jubah yang kotor itu daripadanya. Jadi Tuhan suruh untuk jubah kotor Yesua ini disingkirkan atau ditelanjangi si Yosua ini. Yosua ini ditelanjangi. Yang jubahnya itu sudah tercemar dengan pengakuan, tapi tidak selaras kehidupannya. Jadi disingkirkan, ditelanjangi dia. Ditelanjangi, dan setelah ditelanjangi, lihatlah aku telah menyebabkan kejahatan-kejahatanmu diampuni ya. Sudah disingkirkan daripadamu. Dan aku memberikan padamu pakaian ganti. Dikasih pakaian ganti. Let them set a fair mitre upon his head. Dikasih sorban di kepalanya ya. Melambangkan kemuliaan Tuhan. A fair mitre upon his head and clothe him with garments. Dikasih pakaian yang baru. Bukan dijaketin ya. Bukan dijaketin. Tapi pakaian jubah kotor yang lamanya itu dilepas daripada si Yosua ini dan dikasih pakaian yang baru setelah dilepas, setelah pakaian yang lamanya dibuang. Ini konsep keselamatan ya, jubah keselamatan. Jubah keselamatan ini tidak pernah untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita, tapi jubah kita yang lama harus tanggalkan, baru dikasih jubah yang baru. Apa ini jubah? Wahyu 19 ayat 8. Dan kepada dia ini Yerusalem baru, yang juga umat-umatnya, gereja Tuhan, was granted, diberikan, supaya dia dipakaikan kain lenan ya, yang bersih dan putih, tanpa ada noda ya, clean and white. Karena fine linen ini adalah righteousness of the saints, kebenaran orang-orang kudus. Jadi apa itu jubah keselamatan? Kebenaran, karakter dari orang-orang kudus. Kebenaran Yesua. Yesua sepanjang hidupnya tidak pernah berdosa. Dia menurut sampai mati. Dan oleh karena penurutannya itulah dia bisa kasih kebenarannya itu untuk diberikan pada kita. Nah, ini ya. Oke, bagaimana sejauh ini? Apakah jelas sampai sini? Kita baca satu kutipan di dalam. Kak Ivan, sorry nih. Ya. Aku masih nggak ngerti maksudnya apa. Apa nih? Yang bagian mana? Yang mana? Semuanya aku masih nggak ngerti. Oke. Kita jelasin lagi ya. Pelan-pelan. Yang mana? Masih dulu bingung. tahapannya. Ini siapa, Rahel apa? Rahel, Om. Rahel, oke. Oke. Kita tanya ke Rahel dulu ya. Tuhan bisa nggak berdiam di antara manusia?
Gimana? Kira-kira Tuhan bisa nggak berdiam di manusia? Ayo Rahel, coba diskusi. Coba. Gak bisa, Bang. Alasannya kenapa? Apa penyebabnya gitu? Kenapa Tuhan nggak Karena bisa? kan Tuhan itu kan mulia. Masa ada dalam diri kita yang berdosa ini? Ya berarti karena dosa kan? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya manusia nggak ada dosa, kira-kira Tuhan bisa berdiam nggak dengan manusia? Bisa. Karena yang memisahkan dosa kan? Penyebab masalahnya, Iya. sumber masalahnya dosa nih. Makanya Iya. dia harus disingkirkan kan? Ya, dan juga karena kebaikan Tuhan juga ya. Tuhan nggak menyembunyikan dirinya supaya kita nggak mati. Karena Tuhan itu seperti api yang menghanguskan gitu. Dan makanya kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, banyak orang yang minta ditimpain batu aja gitu daripada harus lihat kemuliaan yang gitu dahsyat itu. Karena masih ada dosa gitu. Masih ada dosa. Bahkan kalau kita baca cerita-cerita di Alkitab, Tuhan nggak bisa bicara langsung lagi gitu. Dengar suara Tuhan langsung aja itu manusia bangsa Israel udah ketakutan gitu waktu di Sinai ya, Gunung Sinai, udah ketakutan, udah gemetar gitu, nggak sanggup Tuhan, mereka mau dengar suara Tuhan karena efek dosa. Jadi gimana mau berdiam orang udah nggak lihat langsung aja masih nggak sanggup manusia lihat, terus dengar langsung juga udah nggak sanggup gitu. Gimana mau berdiam? Intinya dosa harus disingkirkan ya. Dan cara Tuhan untuk menyingkirkan dosa adalah dia buat namanya bait suci. Dia buat bait suci. Tujuannya supaya dosa bisa disingkirkan dari manusia dan supaya Tuhan bisa berdiam di umatnya dengan disingkirkannya dosa melalui bait suci. Bisa dimengerti nggak sampai di situ? Gimana, Rahel? Dan yang lain gimana? Gimana Rahel? Dapat nggak? Bentar, Bang. Aku telaah dulu nih. Gimana? Kita gambar lah ya. Ini Tuhan, God. Ini manusia. Oke. Sebelum ada dosa, ini jalan ada manusia bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung ya. Tapi karena ada dosa, Terpisah jadinya. nggak bisa diakses lagi. Udah seperti patah ya. Kalau kita gambar begini ya. Sebelum ada dosa begini nih.
Oke, semua ada dosa. Sebelum ada Ivan, dosa. Ivan, Ya. Ivan. Ya. Mungkin maksudnya begini bukan? Jadi karena ada dosa, Tuhan tidak bisa berdiam di antara manusia secara langsung gitu ya. Ya, betul. Jadi butuh perantara. Perantara itu bait suci. Iya, betul. Bait Salah sucinya satunya begitu. bukan hanya sebagai simbol, tetapi benar-benar wujud bait suci juga ada gitu ya, Van. Waktu zamannya bangsa Israel kan itu wujud bait sucinya memang ada. Betul. Gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini bait sucinya diartikan dengan Yesus turun ke dunia, gitu. Jadi bait suci ini perlambangan. Dia kan Yesua belum datang. Tapi bangsa Israel bagaimana dong? Yang sebelum Yesua datang ini bisa kenal Yesua. Tuhan ajarkan dengan bait suci. Bait suci ini simbol dari Yesua gitu. Yesuanya langsung yang menyelamatkan sebenarnya. Tapi nggak bisa mengerti bagaimana Yesua menyelamatkan kalau nggak ngerti bait suci. Kira-kira begitu. Jadi perantara bangsa Israel dengan Tuhan zaman dulu itu memang bait suci dalam bentuk fisik. Perantara kita sekarang dengan Tuhan itu Yesus. Gitu. Nanti kita bahas. Lebih detail. Soalnya Rahelnya juga. Iya. Tapi kita mau tanamkan konsep ini dulu aja. Kita belum sampai ke situ. Nanti akan lebih jelas kalau kita udah masuk lebih dalam lagi. Tapi konsep yang kita mau tanamkan dulu, yang harus kita jelas dulu. Ini sebelum ada dosa ya. Manusia bisa akses langsung Tuhan nih. Manusia bisa akses kepada Tuhan secara langsung, muka dengan muka, bercakap-cakap langsung. Tapi sejak ada dosa, akses kepada Tuhan ini hilang. Manusia jadi hilang gitu kondisinya. Kondisi manusia hilang. Nggak bisa akses kepada Tuhan gitu. Karena ada dosa. Ini kalau kita manusia sudah ada dosa ya, kita tandain jadi warna merah. Manusia sudah berdosa nih. Dan karena manusia sudah berdosa, kan dosanya nempel gitu, kotorannya nempel. Ya sederhananya ya, kotoran yang menempel ini harus dibersihkan gitu. Supaya bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Nah, cara membersihkannya adalah harus lewat sanctuary namanya. Harus lewat sanctuary untuk bisa sampai kepada Bapa. Kira-kira begini. Manusia bisa menuju Bapa lagi melalui sanctuary. Nah, tujuan dari sanctuary ini adalah menyingkirkan dosa.
Nah, kalau dosa sudah disingkirkan, ya Tuhan bisa berdiam lagi sama manusia. Itu tujuannya. Sanctuary ini juga bahasa lainnya adalah jalan. Mazmur kita kan kondisinya tersesat nih. Manusia kan tersesat. Untuk bisa pulang lagi gitu ya. Kita butuh apa? GPS kan. Nah, Tuhan juga punya GPS untuk manusia yang sudah hilang ini. Nah, GPS-nya apa? Sanctuary. Ini dia jalannya. GPS-nya Sanctuary. God's plan of salvation ya. Oke. Tanpa ada ini, manusia nggak bisa sampai kembali kepada Tuhan. Nah, sanctuary ini juga adalah simbol Kristus. Simbol Kristus ya. Tujuan Kristus juga untuk menyingkirkan dosa nggak? Dan Yesus juga adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Jadi semua sanctuary ini kalau kita pelajari nanti, semua yang ada di bait suci ini, itu sedang bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus. Sanctuary ini nubuatan, Kristus itu penggenapan nubuatannya. Bisa dipahami nggak sejauh ini? Bagaimana orang Israel dulu bisa mengerti tentang Mesias, rencana keselamatan? Ya harus Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan dengan apa? Dengan pelayanan di bait suci ini. Hari demi hari mereka lihat, setiap tahun, setiap hari. Mereka lihat terus, oh itu potong domba itu seperti itu ya. Kenapa harus potong domba? Karena ada dosa, ada manusia sudah berdosa. Nanti Mesias yang akan datang itu, yang darahnya akan tercurah, ya itulah si domba ini gitu. Yang sama ini kamu potong-potong ini. Itulah nanti yang akan datang. Misi pekerjaannya seperti itu. Lalu ada imam yang melakukan pekerjaan perantara. Itu untuk mengajarkan, oh nanti ada imam besar kita nanti di surga yang melakukan pekerjaan ini. Kira-kira begitu dulu ya. Ini baru pengenalan dulu nih, pengenalan. Konsep dasarnya harus kita jelas dulu. Betul. Jadi maksudnya Bang Ivan itu, kalau aku boleh tambahkan, Bang Ivan, jadi sanctuary itu atau bait kudus atau bait suci itu adalah perlambangan daripada Yesus itu sendiri. Betul ya Bang ya? Ya. Sejak kita masuk ke bait suci itu di pelataran luar ya, di outer partnya itu, kita sudah mesti bawa domba. Domba itu pun melambangkan siapa Bang Ivan? Yesus itu sendiri. Anak domba yang menebus segala dosa manusia. Ya kan? Itu semua. Terus udah gitu bait suci itu ditutup oleh kain lenan. Itu kain putih ya, putih sekali.
Itu pun sudah perlambangan kita dipakaikan apa? Kita sudah dibungkus oleh jubah daripada Kristus itu sendiri, ya. Ketika kita masuk ke dalam, nanti ke mezbah korban bakaran, terus itu ada artinya juga pembasuhan, bilik yang suci, bilik yang maha suci, itu semua adalah menceritakan bagaimana Yesus itu sendiri, Rahel. Karena hanya tadi Bang Ivan katakan di Yohanes 14, lalu di Mazmur, bahwa tidak ada jalan, ya, there is no way, ya, I am the only way untuk melihat Bapa. Tadi kan Bang Ivan udah jelasin tuh, Rahel, kita itu dipisahkan karena dosa, ya. Siapa yang menjadi jembatan dari jurang pemisah itu? Itulah sanctuary itu, itulah Yesus itu sendiri. Itu loh, Dek, maksudnya. Dan di surga pun kita akan dapatkan ada sanctuary di sana. Gitu loh. Sampai segitu dulu, Dek. Coba. Bisa paham nggak? Coba, Dek Rahel. Oke, Bang. Paham aku. Oke. Jadi pertanyaan gini ya. Saya bisa kembali kepada Bapa, kepada Tuhan, dengan apa? Satu kata. Saya bisa kembali kepada Bapa dengan Singkirkan dosa. dengan sanctuary. Dengan sanctuary. Oh, oke. Itu Ya. satu kata ya. Ya. Saya bisa kembali ke Bapa hanya dengan saya tahu sanctuary. Dan sanctuary ini kita sudah establish bahwa dia adalah Kristus. Sanctuary. Ini adalah Kristus ya. Sanctuary ini Kristus. Dan kita bisa sampai kepada Bapa hanya melalui Kristus, melalui sanctuary. Oke. Jadi kalau saya hilang, saya nyasar, tersesat, saya mau tahu jalan pulang pakai apa? Pakai GPS kan kalau zaman sekarang kan. Tuhan juga punya GPS. God's plan of salvation, rencana keselamatan Tuhan. Yang kita bisa temukan rencana keselamatannya di Bait suci. Di Bait Kudus, ya. Mazmur 77:13. Jalanmu Tuhan, jalannya Tuhan ada di sanctuary. Sanctuary jalan. Kristus juga jalan, Yohanes 14:6. Artinya sanctuary sama dengan Kristus. Oke. Kesimpulan sejauh ini adalah bagaimana caranya saya bisa selamat? Saya harus belajar sanctuary. Bagaimana saya bisa mengerti pekerjaan Yesus untuk keselamatan saya? Saya harus belajar di sanctuary. Karena semua yang di sanctuary bicara tentang Yesus. Seperti itu ya. Semua di sanctuary sedang berbicara tentang Kristus. Jadi kalau kita mau tanya, kalau ada orang tanya, perjanjian lama itu kan sudah nggak berlaku. Nggak ada bicara tentang Yesus di situ. Artinya orang itu nggak pernah belajar Alkitab ya. Atau nggak tahu apa yang Alkitab itu bicarakan. Semua yang perjanjian lama itu bicara tentang Yesus. Sanctuary ini bicara tentang Yesus. Ini nubuatan tentang Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan, apa yang akan dia kerjakan. Bagaimana cara dia bekerja. Semua sudah dikasih tahu di situ. Tinggal kita gali aja. Oke. Gimana? Sejauh ini, sampai di sini.
Ada Bang. Oke. Nah, kalau kita pelajari dia punya model ya. Modelnya itu bait suci yang dibikin oleh bangsa Israel itu seperti ini. Jadi bangsa Israel itu kan tinggal di perkemahan waktu mereka di padang belantara kan, 40 tahun itu. Mereka buat kemah-kemah seperti ini. Kemah. Nah, di tengah perkemahan itulah bait sucinya. Makanya dibilang bait suci ditaruh di tengah-tengah, tempat hadirat Tuhan hadir di situ. Dia berdiam di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Seperti ini nih. Di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel ada bait suci di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, bangsa Israel zaman dulu itu nggak beda jauh sama kita. Kita setiap hari, kalau perencanaan kita bagus, kita bisa sekali atau 2 kali sehari, kita buang air. Kita ke toilet untuk buang air besar ya. Tapi bangsa Israel dulu kan nggak ada toilet. Gimana caranya mereka mau buang air? Mereka harus keluar dari perkemahan gitu. Keluar dari perkemahan di sinilah. Pokoknya di luar perkemahan, mereka gali lubang di situ. Ya. Dan tutup lubang di situ. Gali lubang, tidak boleh aja, terus tutup. Tidak boleh di dalam perkemahan ini. Ya. Di lingkungan perkemahan ini. Karena apa? Untuk kebersihan ya. Kesehatan dan kebersihan, dan juga tidak boleh ada yang najis di tengah-tengah yang kotor, Van, perkemahan ya? Israel. Ini masih perkemahan Israel nih. Belum di tengah-tengah sini. Artinya kalau yang di luar di perkemahan ini aja harus kudus, apalagi yang di dalam sini harus bersihnya seperti apa gitu. Ya. Dan segala yang najis itu ditaruh di luar gitu konsepnya. Dan ini pun konsep keselamatan gitu. Tidak ada suatu hal yang najis boleh masuk ke dalam perkemahan anak-anak Israel. Apalagi ke dalam bait suci. Tidak boleh ada sedikit pun yang najis. Daniel dan kawan-kawannya mengerti gitu. Bahwa tubuh ini adalah bait suci. Tidak boleh ada hal yang najis masuk ke dalam tubuh kita. Dalam berbagai jenis bentuk apapun. Dan akhirnya Daniel memutuskan untuk tidak makan makanan dan minuman anggur aja ya. Walaupun pada kenyataannya orang-orang di sekitarnya makan itu yang haram itu nggak langsung mati juga hari itu gitu. Betul. Alasan kita menurut sama Tuhan bukan karena nanti kalau kita sentuh sedikit mati, enggak gitu ya. Mungkin kita tetap hidup gitu, tapi hidup dalam pelanggaran. Tapi Daniel, walaupun saya karena bertentangan dengan kehendak raja-raja di bumi ini, saya mati gitu. Karena nggak mau makan ini. Ya lebih baik saya mati gitu. Ya. Daripada saya harus melanjutkan hidup saya, makan makanan ini, tapi dalam kompromi, dalam dosa. Saya menajiskan bait kudus Tuhan ini. Akhirnya, saya betul-betul terpisah daripada Tuhan. Ya. Betul. Nah, ini prinsip ya. Jadi Van, ini kan tenda-tendanya ada nih Van. Kalau kita biasa rumah itu, ya toiletnya ada di dalam rumah, umpamanya, ya kan, kamar mandi. Ya. Nah, ini di belakang tenda ini pun udah nggak boleh Van ya, nggak bisa ya. Pokoknya harus di luar daripada perkumpulan tenda ini semua ya Van ya. Betul. Nggak boleh. Di luar.
Itu memperlambangkan bahwa memang tidak boleh ada yang najis, ada yang kotor. Begitu juga dengan tubuh kita ini, yaitu baik kudus Tuhan ini pun, baik makanan kita, minuman, pikiran, cara kita, bacaan kita, musik kita, semua itu harus dibuang jauh-jauh, kotorannya itu di luar daripada bait suci ini semua, Evan, ya. Itu maksudnya ya. Ya, betul. Supaya tetangga nggak kebauan, dan juga prinsipnya bersih lah, kebersihan. Harus betul-betul bersih. Aplikasi secara kesehatan, yaitu kebersihan. Aplikasi secara spiritual, tidak ada yang najis boleh masuk ke dalam perkemahan umat Tuhan. Dan apa yang najis itu bisa berupa lewat apa yang masuk ke mulut, apa yang masuk lewat mata, apa yang masuk lewat telinga, apa yang masuk lewat kulit kita gitu. Bisa saja gitu. Oke. Ya. Mungkin waktu kita nggak cukup ya. Tapi kita kasih penutupan di sini ya. Ya, kalau kita lihat ini bait suci ini. Ya. Ini tampak luarnya ini kayaknya biasa aja ya, hanya kemah aja gitu. Hanya kemah. Tapi kalau kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita lihat perkakas-perkakasnya itu dari emas semua aja. Dari emas semua yang ada di dalam sini. Dari emas. Ini dalam bait suci ini, bait bilik suci, semuanya dari emas sih. Perkakas-perkakasnya. Diselimuti emas. Okay? Terus tabut perjanjian juga diselimuti emas gitu. Diselimuti emas. Ini tampak luar sederhana sekali. Sederhana sekali dia dari tampak luar. Tapi waktu masuk ke dalam, itu perkakas-perkakas dari emas semua. Nah ini melambangkan siapa gitu? Ini melambangkan Yesus juga. Yesus. Perkakasnya bukannya ada yang dari tembaga juga ya? Perak Ada ya? dari tembaga, yang di pelataran itu kan dari tembaga. Ya, ya. Tapi waktu masuk ke dalam, itu udah emas semua ya? Udah emas. Ini melambangkan Yesua ya. Dia di dalam Yesaya 5:32, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Jadi waktu bangsa Israel lihat Yesua, kenapa mereka nggak menerima dia sebagai Mesias ya? Karena dari tampak luar cuma sederhana aja dia. Sederhana, lihat wajahnya juga nggak tampan, nggak ada semaraknya gitu. Pakaiannya sederhana, tinggalnya juga kadang-kadang numpang sama orang gitu. Tinggal nggak punya rumah gitu. Kadang tinggal di emperan, kadang dia di taman, dia tinggal di situ sambil berdoa semalaman. Tidak tampan dan semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi tampak luar, Yesua itu sederhana sekali. Sederhana sekali, seperti ini ya. Tapi waktu masuk ke dalam, semuanya adalah emas semua gitu. Tabiat karakter dari Yesua ini emas semua. Tidak ada noda, tidak ada cacat.
Kalau kita baca di 1 Petrus. Tiga ya. Coba cari ya. Adon. Ya, 1 Petrus 3:5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Sementara, tetapi perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini dari tampak luar ya. Petrus katakan, bagaimana cara kita mendadani diri kita, bukan secara dari tampak luar. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, artinya yang di dalam. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Yahova. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi perhiasan yang Tuhan mau perempuan ya, perempuan ini simbol gereja. Kita pun adalah gereja Tuhan. Baik perempuan dan laki-laki ya. Yang Tuhan mau adalah yang harus jadi fokus kita, apa sih yang harus kita perhatikan, kita hiasi gitu ya diri kita. Tabiat karakter kita yang nggak binasa. Itu yang harus kita cari. Hidup oleh roh. Menghasilkan buah-buah roh ya. Bukan tampilan secara fisik dari luar. Ya. Tampilan fisik dari luar, kita hiasi-hiasi, kita kasih parfum, kita kasih apapun itu, ya akan binasa juga. Akan pudar. Tapi yang di dalam ini, yang harus jadi fokus utama. Ya, tentunya juga kita dituntut Tuhan untuk hidup bersih dan rapi ya. Tapi tujuan kita bukanlah untuk memuliakan diri dengan tampilan luar. Biarlah tampilan kita dihiasi dengan kesederhanaan surgawi ya. Kalau kita belajar kembali tentang prinsip berpakaian umat-umat Tuhan, kesederhanaan bukan untuk supaya diri kita yang dilihat, tapi bagaimana kita berpakaian, kita hidup, itu memancarkan karakter Tuhan. Itu yang menjadi fokus utama. Kalau kita bertanya gitu kan dalam hati kita, dalam pikiran kita, kira-kira yang akan saya pakai ini membuat orang fokus melihat ke diri saya atau melihat tabiat karakter Tuhan dalam diri saya? Itu yang harus kita tanya. Sebagaimana Yesus pun tampilan luar sederhana, tapi karakternya yang perhiasan dihiasi dengan emas gitu ya. Kita pun juga harus seperti itu. Hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bang, mau nanya nih Bang. Ya. Siapa nih? Aditya? Radit nih Bang. Oh. Ya. Radit, sini kalian mau nanya. Bang, dia nanya nih.
Ini kan udah ada bait suci nih sekalian Bang ya. Ya. Berarti pintu kasihan itu masih kebuka ya? Belum bisa dijawab langsung ya. Oh, belum bisa dijawab. Nah, terus yang tadi istilah Tuhan, Bang. Ya. Si Radit nggak ngerti. Maksudnya gini, dulu kita kalau mau minta pengampunan kayak dosa, Ya. ke bait suci. Kalau sekarang ke gereja. Maksud si Radit begitu, Bang? Enggak. Itu aplikasinya bukan seperti itu ya. Gimana tuh? Bener, Dit? Nah, kalau tadi kita pelajari kan seperti ini. Sanctuary ini melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Tuhan. Kristus. Kristus. Ya. Tuh, dengerin, Dit. Sanctuary ini melambangkan Kristus. Betul. Bukan melambangkan gereja bangunan fisik. Oke. Yang menyingkirkan dosa ini sanctuary. Oke. Lebih tepatnya seluruh pelayanan di bait suci ya. Apa pelayanan di bait suci? Salah satunya adalah orang berdosa bawa domba ke bait suci. Oke. Nah, domba ini merupakan simbol Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 9, siapa ini domba? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yeshua datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia, yang menyingkirkan dosa dunia." Oke. Jadi yang menyingkirkan dosa dunia ini adalah domba. Dan Yeshua itu adalah domba tersebut yang dia menanggung dosa manusia. Nah, jadi orang berdosa dulu harus bawa domba. Dia bawa domba dan orang berdosa ini yang potong domba itu sendiri gitu. Bukan imam, bukan orang lain, bukan orang tuanya, bukan adiknya, bukan anaknya. Misalnya saya yang berdosa, saya harus bawa domba, saya potong domba itu sendiri gitu, dengan tangan saya sendiri. Dan darahnya tercurah gara-gara saya. Tuhan mau mengajarkan gitu, bahwa karena dosa kita, kamulah yang sedang membunuh domba itu sendiri gitu. Siapa yang membunuh Yesus? Bukan orang Yahudi, bukan orang Roma. Kita lah yang juga salah satu ambil bagian dalam membunuh Kristus. Karena dosa saya, darah Kristus jadi tercurah. Dia yang nggak ada salah apa-apa, bukan domba ini yang salah. Domba ini nggak ada salah apa-apa. Darah domba yang nggak salah ini tercurah gara-gara dosa saya. Itu Tuhan mau mengajarkan prinsip dan konsep itu. Bahwa dosa itu begitu mengerikan. Supaya ditanamkan ada penyesalan gitu, ada kesadaran. Roh Kudus mengingatkan, ini adalah hasil kamu melakukan dosa. Makhluk yang nggak bersalah ini jadi mati gara-gara kamu. Karena dosa kamu. Dan kamu juga nanti dibenarkan, kamu masih bisa hidup, bukan karena kebaikan kamu, tapi karena ada domba yang tercurah ini, yang merupakan simbol Yeshua, Yesus. Dan konsepnya adalah, walaupun kita bawa domba juga, bangsa Israel bawa domba juga, tapi nggak ada penyesalan, nggak ada pengakuan terhadap dosa, tidak ada meninggalkan dosa, itu juga di mata Tuhan ya, korban itu sia-sia. Karena prinsip dari korban itu sendiri adalah, korban yang dibawa itu adalah kita dibenarkan karena kebenaran si Yeshua ini, si anak domba Tuhan ini. Yang tujuannya adalah supaya kita sadar dosa itu begitu mengerikan. Itulah tujuan salib.
Nah, kita yang hidup di zaman sekarang bisa datang langsung kepada Yesua, anak domba itu. Dengan apa? Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita langsung ke hadapan Tuhan melalui perantaraan Yesus, maka ia adalah setia dan adil. Kalau orang Katolik dulu dikasih ada bilik dalam gereja ya, untuk nanti ada orang yang di dalam bilik itu imam atau pendeta, romo, yang kalau kita masuk ke sana kita curhat aja gitu sama imam Katolik ini. Kita akuin dosa bukan kepada Yesus, tapi pada gereja, kepada imam Katolik ini. Dan itu prinsip yang salah ya. Alkitab katakan kita bisa akses langsung kepada Tuhan. Perantara kita cuma satu, yaitu Yesua. Kita bisa datang kepada Yesus secara langsung, kepada Bapa melalui Yesua. Kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita di masa lalu. Jadi bagaimana cara kita mau diselamatkan? Kita datang kepada si domba ini. Kita harus betul-betul menyadari, mengakui dosa kita ini yang membuat Yesus disalib. Kita harus sadar setiap kelakuan kita ini, yang jahat ini, yang bertentangan dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan, itulah yang membunuh Yesus. Yang melakukan tangan Yesus itu kita. Yang memakukan kakinya Yesus, kita juga. Yang meludahi Yesus, kita juga. Tapi melihat itu harusnya membuat kita sadar, menyesal, dan tidak mau melakukan dosa itu lagi. Itu artinya betul-betul kita mengerti salib itu seperti apa. Iya, betul. Dan waktu kita sadar, terus kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara langsung, secara pribadi, Tuhan akan ampuni kita, dibersihkan. Dan ini murni kemurahan Tuhan gitu. Seperti kita ada utang gitu kan, kita nggak sanggup bayar. Iya. Kita datang langsung gitu kepada orang yang kita hutangi ini. Aduh, saya nggak sanggup untuk bisa lunasi ini. Terus tiba-tiba, ya atas kebaikan si penagih utang ini kan, itu mau dihapus atau tetap ada gitu. Bisa aja, yang nagih hutang ini bisa nggak? Punya hak nggak dia untuk dia nggak mau lunasin gitu kan? Bisa aja gitu. Tapi karena yang nagih utang ini baik gitu ya, dia berkemurahan, dia bikin apa? Langsung dilunaskan semuanya. Yang di masa lalu. Yang di masa lalu ya. Bukan berarti kita diampuni untuk mencetak lagi. Kalau kita diampuni terus mencetak lagi, ya nggak ada gunanya gitu. Tetap hilang juga gitu kan. Memang kita pengen hilang gitu. Di mata Tuhan kita pengen hilang. Nggak pengen diselamatkan gitu. Mengaku langsung kepada Tuhan ya. Melalui Yesus. Makanya kita berdoa selalu ditutup dengan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena tanpa Yesus doa kita tidak bisa didengar Tuhan ya. Ya. Tanpa ada kebenarannya Kristus, kita nggak pernah bisa sampai kepada Bapa. Nah, itulah prinsip sanctuary lagi. Iya. Prinsip sanctuary lagi, bait suci lagi. Jadi, Van, jadi kalau bangsa Israel dulu itu bawa domba,
kalau saya berdosa gitu ya, saya habis memukuli saudara saya atau mencuri dari saudara saya, harapannya adalah di hari-hari berikutnya dia itu tidak membawa domba dan menyembelih domba itu lagi ya, Van ya. Maksudnya karena kan akibat dari kesalahan dia, makhluk hidup yang lain mati dan harus menjadi korbannya kan gitu ya, Van ya. Ya, Terus betul. dan bukan saja itu, nanti kita semua juga akan belajar lebih jauh lagi nanti di sesi berikutnya bahwa memang dosa kita dihapuskan. Tetapi efek ataupun bekas daripada dosa itu menempel. Itulah pada saat dipercikan di tirai ya, Van ya. Itu belum dihapuskan sebenarnya. Iya, oh ya. Diampuni. Iya. Tapi Ya, belum betul. dihapuskan. Ya. Itu masih ada catatan dosa itu masih ada di situ. Jadi memang kalau umpamanya sekiranya bangsa Israel itu mereka itu semua menuruti hukum Tuhan, ya sejalan dengan apa yang Tuhan katakan, maka tirai itu pun tidak akan kotor, Evan ya, dan tidak akan banyak domba yang harus mati tersembelih akibat dosa-dosa mereka. Jadi bait suci itu bersih, ya Evan ya, itu maksudnya kan. Jadi itu ada pembelajaran lagi juga nanti, apa maksudnya dari Daniel 8 ayat 14 itu, yang mungkin nanti bisa akan kita sharing juga nanti pada saat sesi berikutnya ya. 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 Oke. Ya. Jadi Mungkin kalau ya tidak ada pertanyaan lagi, periode jam 9. Karena kebetulan begini, Van, ini adalah permintaan dari adik-adik kita ini mengenai bait suci, mereka tuh pengen banget tahu. Jadi kita akan sambung kalau memang Ivan ada waktu hari Jumat nanti, Jumat siang sampai kita buka sabat sama-sama. Mungkin bisa di sore aja lah begitu. Ya, kita bisa Bible study di rumahku, Van, nanti. Sore aja Bang ya, jam 5-an Ya? atau jam mendekati buka sabat lah. Oh ya, Kalau maksudnya jam-jam 2 atau jam-jam 3 kita bisa mulai. Jadi pas buka sabat kita udah kebaktian buka sabat gitu loh. Paling abang dulu lah. Aku masih ada siap-siap ya? juga. Iya, kalau rencana sih gitu. Ada janji. Oh, oke. Boleh. Ya. Nanti kita atur lagi waktunya untuk ini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi ini yang tadi sudah dibagikan Bang Ivan, tolong dicatat bagi yang sudah mencatat. Kita belum bicara mengenai perkakasnya, Pan ya, belum ya? Ya. Masih konsepnya dulu, ya. Ya. Intinya nanti kalau kita makin pelajari berbagai alasan kenapa gaya hidup kita akan seperti apa, itu semua instruksinya dan aplikasinya dan pengertiannya bisa kita temukan di Sanctuary. Kalau kita makin gali lebih dalam. Oke? Ya, sampai sini kita tutup dulu ya. Ya, Van. Pimpinan pertemuan malam ini ya. Mari kita, bagi yang bisa bertelut, kita bertelut, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami manusia yang lemah dan betul-betul penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran-kebenaran berharga ini. Biarlah semakin kami menggali kebenaran firman Tuhan, kecintaan terhadap kebenaran itu semakin bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Kami semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, jiwa, kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri yang sudah ditebus oleh Juru Selamat kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun terus kami untuk semakin memahami janji Tuhan. Kalau kami tetap terus menggali kebenaran firman Tuhan, kami akan dibuat semakin mengerti, dan kebenaran yang akan kami mengerti dan terima inilah yang akan memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Dan juga kami akan beristirahat pada malam hari ini. Jikalau kami masih ada kesempatan untuk hidup ketika kami bangun nanti, biarlah kehidupan kami bukan lagi untuk melayani diri,
tapi dengan sukacita dari surga dan kekuatan dari Bapa, kami mau menyangkal diri kami setiap hari, memikul salib dan mengikut anak domba kemanapun dia pergi. Kami berdoa dalam nama anakmu, Yesus Sang Mesias. Amin. Oke. Oke, Sampai ketemu berjumpa kembali lagi semua. Nanti kita akan bicara di grup mengenai kapan sesi selanjutnya. Terima kasih Bang Ivan sudah bantu kita. Esther dan semua adik-adik kita, Makasih Bang selamat Ivan malam. untuk Yo. Ya, selamat firman beristirahat hari ini. semua. Makasih Bang Ivan. Oke. Siap.